Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari Fajar Umar Haryono 53 ya. Beliau bertanya soal jika penerimaan di bulan September terus pelaporannya di bulan Oktober, apakah bisa atau tidak? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan seperti biasa untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pustia. Baiklah, mari kita mulai saja sesi kita kali ini. Nah, di sini terkait pertanyaan dari teman kita kali ini mengenai bisa atau tidaknya kita melakukan pelaporan di bulan Oktober untuk penerimaan di bulan September. Di sini tentu Bapak Ibu sekalian tergantung juga ya, ini maksudnya penerimaan seperti apa dulu. Namun yang yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian adalah jika yang dimaksud adalah penerimaan di buku rekening, belum ada penarikan secara cash tunai dari bank, maka tentu untuk proses pelaporannya bisa dilakukan di Oktober. Contoh, misalkan kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya ya. Kita akan masuk ke bagian penatausahaan. Nah, di sini anggaplah misalkan ini adalah bulan Oktober. Sebentar. Oh, ini adalah bulan September ya. Ini September misalnya nih, ini Oktober. Atau udahlah, ini Oktober, ini September. Nah, dana tahap 2-nya itu misalkan di tempat Bapak Ibu sekalian masuknya itu di bulan September, masuk ke rekeningnya, belum Bapak Ibu sekalian tarik tunai. Nah, kemudian baru dilakukan penarikan tunainya di bulan Oktober dilakukan, maka tentu untuk proses pelaporannya pun bisa dimulai di bulan Oktober. Jadi untuk September bisa langsung tutup BKU tanpa ada transaksi apapun. Kenapa? Karena memang di bulan September itu belum ada transaksi yang bisa kita laporkan. Terkecuali kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dana tahap 2-nya masuk di September, kemudian dilakukan penarikan tunai di bulan September tersebut, sekaligus juga melakukan pembelanjaan untuk anggaran yang sudah kita rencanakan dari bulan Juli hingga September, maka tentu untuk proses pelaporannya harus di bulan September. Kenapa? Karena ini adalah sesuai dengan tanggal realisasi anggarannya itu sendiri. Terkecuali kalau misalkan memang seperti yang tadi kita jelaskan, bahwa jika seandainya dana tahap 2-nya itu baru masuk di September, ada keterlambatan misalnya ya, namun di sana belum ada penarikan tunai dari bank, kemudian di bulan Oktober mendatang, karena hari ini masih pertanggal 30 September ya, misalkan di tanggal 1 Oktober itu Bapak Ibu sekalian baru melakukan penarikan tunai dari bank dengan tujuan untuk mulai pembelanjaan atau mulai realisasi anggaran yang sudah Bapak Ibu sekalian rencanakan. Nah, jika demikian, maka tentu untuk proses pelaporannya baru dimulai di bulan Oktober. Tapi lagi-lagi, kalau misalkan ternyata di September ini ada transaksi, baik itu penarikan ataupun pembelanjaan, meskipun itu hanya satu saja, maka tentu ini kita sarankan Bapak Ibu sekalian untuk melaporkannya di bulan yang bersangkutan. Seperti itu ya. Dan ini kita harap bisa Bapak Ibu sekalian pahami bahwa yang namanya pelaporan di Arkas, yaitu dalam pengisian BKU, tentu tanggal yang diinputkan adalah tanggal saat kita melakukan proses realisasi anggarannya itu sendiri. Jadi kalau misalkan penarikan, pembelanjaan dilakukan di Oktober, meskipun pembelanjaan tersebut adalah pembelanjaan untuk anggaran yang kita rencanakan untuk bulan Juli, Agustus maupun September, maka tetap untuk pelaporannya di bulan Oktober. Contoh, misalkan sebagai contoh saja di sini kita ada salah satu bulan, yaitu bulan Juli, di mana di bulan ini tidak ada transaksi apapun, dan kita pun tutup BKU tanpa transaksi karena memang dana tahap 2-nya belum masuk di tempat kita.
Dan di saat dana masuk di tempat kita, di sekolah yang kita saat ini masukkan datanya di Arkas, maka tentu contoh di sini di bulan Agustus ini kita melakukan penarikan tunai dari bank untuk dana tahap 2-nya itu di tanggal 15 Agustus. Maka di tanggal itulah kita mulai melakukan pelaporan untuk tanggal penarikan tunai dari bank. Seperti itu ya. Jadi meskipun memang hanya ada satu saja transaksi di bulan tersebut, maka kita harus melaporkannya. Dan tentu di sini sebelum kita mulai menginputkan pembelanjaan, kita pun tentu harus yang namanya itu melakukan tarik tunai juga di aplikasi Arkasnya, di mana untuk tanggal penarikan tunai di aplikasi Arkasnya, ini kita samakan dengan tanggal penarikan tunai dari bank. Seperti yang terlihat di sini, kita tarik tunai cash dari bank tanggal 15 Agustus dan kita pun melakukan tarik tunai di halaman Arkas di bagian BKU tentu dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Agustus. Nah, di sini sebagai contoh misalkan di bulan Agustus ini ada pembelanjaan untuk pembelian bahan habis pakai ya. Tentu di sini pun kita harus laporkan dan isi dengan tanggal yang sesuai. Seperti itu ya. Jadi terkecuali kalau misalkan kasusnya seperti ini ya, kita akan kembali dulu. Misalkan dana tahap 2-nya itu baru masuk di bulan September, tapi di bulan Juli hingga Agustus ini kita ada pembelanjaan namun menggunakan dana talang terlebih dahulu. Maka tentu jika demikian kasusnya, untuk transaksi yang menggunakan dana talang ini tidak harus kita laporkan di bulan yang bersangkutan. Contoh misalkan di bulan Juli kita belanja pembelian buku atau pembelian alat-alat kantor ya, tapi itu menggunakan dana talang bukan dana dari bantuan operasional. Maka di sini di bagian BKU-nya kita tidak harus melaporkan di bulan Juli. Kenapa? Karena untuk proses pelaporan di bulan Juli kita itu diharuskan untuk menambah atau harus ada dulu anggaran yang bisa kita gunakan untuk proses pelaporan itu sendiri. Sebagai contoh misalkan di sini, di bagian dana tunai kita sudah ada dana sekitar 4,5 juta rupiah ya, kita bulatkan. Sehingga dengan dana ini kita bisa mulai melakukan pelaporan pembelanjaan. Karena di saat kita ingin melaporkan pembelanjaan, kita pun tentu harus menginput nominalnya. Jika seandainya dana tunainya ini kosong, non tunainya juga kosong, maka kita tidak bisa melakukan proses pelaporan di BKU-nya. Maka jika seandainya ya di bulan Juli hingga Agustus ini ada transaksi yang menggunakan dana talang, ini kita bisa laporkan kembali di bulan di saat kita sudah melakukan penarikan tunai dari bank untuk tahap 2. Contoh misalkan dilakukan penarikan tunainya itu di bulan Oktober karena dana tahap 2-nya cair di September akhir misalnya ya. Nah, maka di saat kita melaporkan atau mengisi BKU bulan Oktober, kita bisa melaporkan transaksi yang sudah kita lakukan di bulan Juli hingga Agustus hingga September yang menggunakan dana talang tersebut. Caranya bagaimana? Contoh misalkan dikarenakan untuk Oktober ini belum bisa kita buka untuk BKU-nya, maka kita akan buka saja yang Agustus. Contoh misalkan kita ingin melaporkan transaksi yang menggunakan dana talang di bulan Juli ya, maka caranya kita masuk ke bagian tambah pembelanjaan, kemudian kita inputkan tanggal setelah tanggal tarik tunai di Arkas, bukan tanggal realisasi anggaran di bulan Juli. Kenapa? Karena kalau kita menginputkan tanggal sebelum penarikan tunai dari bank, maka tentu di sini di bagian jenis transaksinya, di bagian tunainya, non tunainya akan kosong saldonya. Ya, seperti itu. Contoh misalkan di sini tadi kita sebutkan bahwa penarikan tunai di bulan Agustus tanggal 15. Maka kalau kita menginput tanggal di bagian langkah 1 ini, di mana tanggalnya di bawah tanggal penarikan tunai, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kita ambil 14. Di sini di bagian tunai Bapak Ibu sekalian, ini saldo tunainya hanya Rp19.000. Kenapa? Karena di tanggal tersebut saldo yang ada di Arkas ini masih berada di bagian non tunai. Apalagi kalau misalkan tanggal yang kita pilih adalah tanggal sebelum dana tahap 2-nya itu masuk ke rekening. Misalkan karena di tempat kita masuk ke rekeningnya itu tanggal 8 Agustus, kita pilih misalkan tanggal 5. Maka di sini otomatis saldo tunai maupun non tunai
itu tidak bisa kita gunakan untuk melaporkan pembelanjaan. Maka di sini penting, kenapa kita harus nunggu dulu dana tahap 2-nya itu cair, dana tahap 2-nya itu masuk di Arkas, supaya nanti kita bisa mulai melakukan transaksi pelaporan. Seperti itu ya, karena mau gimana pun di aplikasi Arkasnya tetap harus ada saldo yang tercatat. Oke, kita akan contohkan untuk melaporkan transaksi yang kita laporkan, yang sudah kita lakukan yang menggunakan dana talang. Seperti itu ya, kita akan ambil tanggal setelah penarikan tunai dari bank tanggal 16. Di sini kita pilih tunai, kita masukkan transaksinya. Misalkan di sini kita ingin membayar transaksi untuk pembayaran listrik. Ya, kita biasanya beli pulsa token itu di perorangan ya. Kita masukkan namanya. Kalau ada NPWP masukkan di sini, kalau tidak ada kita bisa centang. Kita lanjutkan. Nah, di bagian langkah 2 inilah, di bagian detail barang atau jasa, ada tanggal belanja atau nota. Nah, tanggal yang inilah yang harus kita sesuaikan dengan tanggal realisasi anggaran itu sendiri. Jadi kalau misalkan tadi kita melaporkan untuk pembelian token, dan di mana kita ini ingin melaporkan untuk token yang di bulan Juli yang menggunakan dana talang, maka di sini kita pilihnya itu bulan Juli. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Ya. Kemudian di sini baru masuk ke bagian kegiatan listrik ya. Jadi di bagian tahap 2 inilah tanggal yang harus sesuai dengan tanggal yang ada di nota atau kwitansi. Seperti itu ya. Jadi untuk langkah 1 ini kita hanya bisa isi dengan tanggal setelah tanggal penarikan tunai dari bank yang kita inputkan di aplikasi Arkas. Dan untuk di bagian langkah 2 ini, di bagian detail barang atau jasa adalah tanggal yang harus sesuai dengan nota yang ada di pembelanjaan. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita jelaskan untuk kesempatan kali ini, untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini mengenai bisa atau tidaknya kita melaporkan penerimaan di bulan September yang dilaporkan di bulan Oktober. Ini jawabannya kita tarik kesimpulan. Kalau misalkan memang penerimaan di bulan September ini baru penerimaan masuk ke rekening, belum ada penarikan tunai dari bank, maka tentu kita bisa melaporkannya di bulan Oktober. Itu pun jika seandainya kita sudah melakukan penarikan tunai atau cash dari bank di bulan Oktober itu sendiri. Seperti itu ya. Baik, ini semoga menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Dan kalau misalkan jawabannya masih belum sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian tanyakan, silakan bisa bertanya kembali di kolom komentar di video kali ini dan berikan pertanyaan yang lebih detail, supaya nanti kita pun menjelaskannya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian harapkan atau ingin ditanyakan. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di sering kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.